Bagaimana jika saya katakan padamu bahwa ada cara untuk tetap tenang di tengah badai, bahkan ketika dunia menekanku sampai batas terendah, bukan trik motivasi murahan, bukan kata-kata manis penyemangat, tapi sebuah filosofi kuno bernama Stoicisme, seni hidup yang bisa membuatmu hidup tanpa rasa takut. Karena mari kita jujur, kamu mungkin terlihat kuat di luar tapi di dalam, penuh kecemasan, pekerjaan yang seolah tidak pernah selesai, tekanan finansial yang membuatmu sulit tidur, ekspektasi orang tua, pasangan, teman, bahkan dirimu sendiri. Kamu ingin tampak tangguh, tapi seringkali yang kamu rasakan justru rapuh. Dan masalah utamanya adalah ini. Kamu mengira ketakutanmu akan hilang kalau semua masalah selesai. Padahal, badai hidup tidak akan pernah berhenti. Selesai satu, datang yang lain. Kalau kamu menunggu keadaan tenang baru bisa bahagia, kamu akan menunggu selamanya. Filosofi Stoik menawarkan jalan berbeda. Ia tidak mengajarkanmu untuk menghindar dari badai, tapi melatihmu berdiri tegak di tengah badai itu, dengan hati yang tidak goyah, dengan pikiran yang jernih, dengan jiwa yang bebas. Bayangkan dirimu berjalan di tengah kaos, kantor penuh intrik, hubungan yang goyah, dunia yang tidak pasti. Tapi kamu tetap tenang. Kamu tidak lagi dikuasai rasa takut akan kehilangan, takut gagal, atau takut dipandang rendah. Sebaliknya, kamu jadi pria yang disegani bukan karena kerasnya suara, tapi karena kokohnya ketenanganmu. Itulah yang akan kita gali malam ini. 11 rahasia stoik untuk hidup tanpa rasa takut. Prinsip-prinsip kuno yang akan terasa sangat modern, karena relevansinya dengan hidupmu hari ini luar biasa. Sebelum kita mulai, tuliskan di kolom komentar, apa ketakutan terbesar yang masih menghantui dirimu sekarang? Karena keberanian pertama adalah jujur pada diri sendiri. Dan dengarkan sampai akhir, karena ada satu kebenaran terakhir yang bisa mengubah cara pandangmu terhadap hidup selamanya. Pertama, kendalikan yang bisa kamu kendalikan, lepaskan yang tidak. Hidupmu bisa menjadi jauh lebih ringan kalau kamu paham satu prinsip sederhana. Ada hal-hal yang bisa kamu kendalikan, dan ada hal-hal yang tidak. Kedengarannya klise, tapi pikirkan sejenak. Berapa banyak waktumu habis untuk hal-hal yang sebenarnya di luar kendalimu? Kamu marah karena bosmu tidak adil. Kamu kesal karena politik kantor tidak masuk akal. Kamu gelisah karena harga properti makin mahal, atau karena berita di media sosial membuatmu emosi. Semua itu menggerogoti energi mentalmu, padahal kamu tidak punya kuasa untuk mengubahnya secara langsung. Epictetus, seorang mantan budak yang kemudian menjadi filsuf besar, menulis, beberapa hal ada dalam kendali kita, beberapa hal tidak. Kunci kebahagiaan adalah memahami perbedaan itu. Prinsip ini disebut dikotomi kendali, dan ini adalah fondasi dari hidup stoik. Bayangkan seperti latihan di gym, kamu bisa mengendalikan berapa banyak beban yang kamu angkat, seberapa disiplin kamu datang, seberapa serius kamu menjaga teknik, tapi kamu tidak bisa sepenuhnya mengendalikan seberapa cepat ototmu berkembang atau bagaimana orang lain menilaimu. Kalau kamu terobsesi pada hasil, kamu frustrasi. Kalau kamu fokus pada hal yang bisa kamu kontrol, progresmu konsisten dan mentalmu kokoh. Di dunia modern, dikotomi kendali adalah tameng melawan stres yang tidak perlu. Komentar orang lain tentang dirimu bukan kendalimu, ekonomi global yang naik turun, bukan kendalimu. Bagaimana kamu bekerja keras, belajar skill baru, memperbaiki karakter, itu kendalimu. Pertanyaannya sederhana, apakah kamu mau terus membuang energi mengejar hal yang tak bisa kamu genggam, atau kamu mau menjadi pria yang fokus pada apa yang bisa ia kendalikan? Pria yang kuat bukan berarti pria yang mampu mengontrol dunia. Pria yang kuat adalah pria yang mampu mengontrol dirinya sendiri, bahkan ketika dunia berantakan. Kalau kamu bisa menerapkan satu prinsip ini saja, kamu akan merasa seperti melepaskan beban ratusan kilo dari punggungmu. Hidup terasa lebih jernih. Kamu berhenti bereaksi pada setiap hal kecil, dan mulai bertindak dengan tenang, mantap, terarah. Marcus Aurelius menulis dalam Meditations, Anda memiliki kekuasaan atas pikiran Anda,
bukan atas peristiwa luar. Sadarilah ini, dan Anda akan menemukan kekuatan. Itulah inti rahasia pertama. Kendalikan yang bisa kamu kendalikan, lepaskan yang tidak. Sisanya, biar badai lewat sendiri. Kedua, lihat kematian sebagai guru, bukan musuh. Kematian, kata yang bahkan sebagian besar orang enggan untuk mendengarnya. Padahal, Stoik mengajarkan justru disitulah letak kebebasanmu. Memento mori, ingatlah, kamu akan mati, bukan untuk membuatmu depresi, tapi untuk membangunkanmu. Coba jujur sebentar, berapa kali kamu menunda hal penting hanya karena merasa masih ada waktu, menunda mengekspresikan perasaan pada orang yang kamu sayangi. Menunda membuka usaha yang sudah lama kamu pikirkan. Menunda memperbaiki kesehatan, seolah tubuhmu akan baik-baik saja selamanya. Semua penundaan itu lahir dari ilusi bahwa hidupmu masih panjang. Tapi siapa yang bisa menjamin? Besok belum tentu milikmu. Epictetus menegaskan, kamu adalah manusia fana, tidak lebih dari seorang aktor yang keluar dari panggung saat waktunya habis. Inilah alasan kenapa pria modern sering kehilangan keberanian. Mereka terlalu sibuk berusaha menghindari kegagalan, padahal waktu hidup mereka terus tergerus. Mereka takut ditolak, takut salah langkah, takut kehilangan uang, padahal ironinya, setiap detik mereka sedang kehilangan sesuatu yang jauh lebih berharga. Waktu, memento mori bukan ajakan untuk hidup sembrono. Justru sebaliknya, ia adalah ajakan untuk hidup dengan penuh kesadaran. Kalau kamu sadar bahwa waktu terbatas, kamu akan berhenti membuang hidup untuk hal-hal remeh. Kamu akan mulai berani mengambil risiko yang berarti. Bayangkan dua pria. Yang pertama selalu menunda. Nanti kalau sudah siap, baru aku mulai. Yang kedua sadar bahwa hidupnya bisa berhenti kapan saja. Ia melangkah, meski belum sempurna. Ia berani berbicara meski suaranya bergetar. Ia berani mencoba, meski peluang gagal besar. Dan pada akhirnya, dialah yang hidup sepenuhnya. Marcus Aurelius menulis, bukan kematian yang harus ditakuti, tapi takut untuk tidak pernah hidup. Kalimat itu menusuk, karena ketakutanmu yang sebenarnya bukan pada kematian, tapi pada kenyataan bahwa kamu belum berani menjalani hidup dengan utuh. Jadi, ketika rasa takut menghampirimu, takut gagal, takut ditolak, takut terlihat lemah, ingatlah memento mori. Hidupmu terbatas, waktu tidak menunggumu. Maka gunakan kesadaran itu bukan untuk menyerah, tapi untuk menyalakan api keberanian. Memento mori adalah kunci untuk melawan rasa takut, karena ketika kamu berdamai dengan kematian, tidak ada lagi yang benar-benar bisa menakutimu. Ketiga, latih diri dengan ketidaknyamanan. Kebanyakan orang modern hidup dalam ilusi kenyamanan. Makanan datang hanya dengan satu klik. Hiburan tersedia 24 jam. Pendingin ruangan membuat kita lupa rasanya udara panas. Semua serba instan, serba mudah. Dan masalahnya, ketika kesulitan nyata datang, mental kita kaget. Kita tidak siap. Inilah yang diperingatkan oleh para filsuf Stoik. Mereka menyebutnya premeditatio malorum. Melatih diri menghadapi yang terburuk sebelum hal itu benar-benar datang. Bukan karena mereka pesimis, tapi karena mereka realistis. Seneca misalnya menulis, dia yang selalu mempersiapkan diri menghadapi kemiskinan tidak akan pernah miskin. Maksudnya sederhana, kalau kamu sudah berani hidup sederhana, kehilangan materi tidak akan menghancurkanmu. Coba praktikkan dalam hidup modern. Sesekali tidur tanpa AC, biarkan dirimu merasa panas, lengket, tidak nyaman. Sesekali makan sederhana, hanya roti dan air. Sesekali berjalan kaki jarak jauh, atau sengaja melakukan olahraga berat, sampai tubuhmu benar-benar lelah. Sesekali coba berbicara di depan orang meski jantungmu berdebar. Itu semua bukan penderitaan sia-sia, tapi latihan. Latihan agar mentalmu tidak rapuh ketika kenyamananmu dicabut. Pertanyaannya, kenapa kita harus repot melatih diri seperti ini? Jawabannya sederhana. Ketakutan lahir dari ketidaksiapan. Kamu takut kehilangan pekerjaan karena tidak pernah menyiapkan alternatif.
Kamu takut gagal dalam bisnis karena tidak pernah melatih mental menghadapi kerugian. Kamu takut ditolak karena tidak pernah melatih rasa malu. Dengan melatih diri dalam ketidaknyamanan, kamu membangun otot mental yang jarang dimiliki orang lain. Ketika badai datang, mereka panik. Kamu sudah siap. Bayangkan tentara yang hanya berlatih di ruang kelas dibanding tentara yang sudah ditempa di medan simulasi perang. Siapa yang lebih siap menghadapi pertempuran nyata? Hal yang sama berlaku dalam hidupmu. Kalau kamu hanya mencari zona nyaman, kamu sedang menyiapkan dirimu untuk hancur ketika kenyamanan itu hilang. Tapi kalau kamu terbiasa melatih diri, kamu justru akan jadi pria yang tenang ketika orang lain panik. Nietzsche pernah menulis, "Apa yang tidak membunuhku, membuatku lebih kuat." Kalimat ini sering disalahgunakan sebagai slogan motivasi murahan. Tapi jika kamu benar-benar mempraktikkannya, menyambut ketidaknyamanan sebagai latihan, maka setiap pengalaman pahit benar-benar menjadi batu loncatan untuk menjadi lebih kuat. Sebelum saya lanjut ke rahasia berikutnya, izinkan saya tanya, berapa banyak pria di luar sana yang butuh pesan seperti ini? Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol subscribe dan bagikan. Bukan hanya untuk mendukung channel ini, tapi agar lebih banyak pria bisa belajar berdiri tegak di tengah badai. Keempat, pisahkan harga dirimu dari pendapat orang. Salah satu penjara terbesar di zaman modern bukanlah jeruji besi, tetapi layar ponselmu. Media sosial membuat kita haus akan validasi. Satu like, satu komentar, satu emoji tepuk tangan bisa mengangkat harga diri kita. Dan satu kritik kecil bisa menghancurkannya. Masalahnya, kalau nilai dirimu selalu ditentukan oleh pendapat orang lain, kamu akan hidup sebagai budak. Budak validasi, budak opini. Seneca menulis, "Kita lebih sering menderita dalam imajinasi daripada kenyataan." Pikirkan kalimat ini. Rasa takutmu bukanlah pada kenyataan objektif, melainkan pada imajinasimu tentang bagaimana orang lain memandangmu. Coba refleksikan. Berapa kali kamu menahan diri untuk tidak mencoba sesuatu hanya karena takut terlihat bodoh? Berapa kali kamu membuang energi untuk membuat orang lain terkesan, padahal dirimu sendiri tidak bahagia? Inilah penyakit modern. Kita lebih sibuk membangun citra daripada membangun karakter. Lebih sibuk terlihat sukses daripada benar-benar menjadi sukses. Stoik mengajarkan prinsip yang sederhana tapi menampar. Harga dirimu ada di dalam kendalimu, bukan di luar. Yang bisa kamu kendalikan adalah pikiranmu, tindakanmu, nilai yang kamu pegang. Pendapat orang lain, itu di luar kendali. Maka itu tidak layak menentukan nilaimu. Bayangkan prajurit di medan perang. Ia tidak mungkin bisa mengontrol apakah orang lain akan menganggapnya pahlawan atau pengecut. Yang bisa ia kendalikan hanyalah keberaniannya sendiri untuk melangkah maju. Begitu pula kamu. Kamu tidak bisa mengontrol apakah orang akan menyukai gayamu, mendukung usahamu, atau setuju dengan pandanganmu. Tapi kamu bisa mengontrol apakah kamu akan tetap hidup dengan prinsip yang kamu yakini. Pria yang kuat bukanlah pria yang semua orang suka. Pria yang kuat adalah pria yang tetap tegak meski orang lain mencemooh, karena ia tahu pendapatmu tentang diriku tidak pernah bisa menggantikan diriku yang sesungguhnya. Marcus Aurelius pernah menulis, "Saya punya kewajiban untuk tetap menjadi manusia yang baik. Apa yang orang lain katakan tentang saya, itu bukan urusan saya." Kalimat ini adalah tameng. Kalau kamu memegangnya, ejekan, gosip, bahkan kebencian orang lain tidak lagi mengguncangmu. Ingat ini baik-baik. Orang akan selalu punya opini, tapi opini mereka bukan fakta. Dan keberanianmu bukanlah menutup telinga, melainkan tetap berjalan meski suara-suara itu menghantui. Pisahkan harga dirimu dari pendapat orang, karena kalau tidak, hidupmu hanya akan jadi panggung sandiwara. Kelima, gunakan akal, bukan emosi, sebagai kompas. Emosi itu seperti api, ia bisa menghangatkanmu, bisa pula membakarmu habis. Dan banyak pria modern hidup seakan-akan api itu tidak terkendali. Sedikit masalah, langsung meledak. Sedikit kritik, langsung defensif. Sedikit tekanan, langsung panik. Padahal para Stoik sudah menegaskan, emosi bukan musuh,
tapi jangan biarkan ia jadi penguasa. Kamu boleh merasa marah, kecewa, takut, itu manusiawi. Tapi kamu bukan budak dari perasaan itu. Yang membedakan pria tangguh dengan pria rapuh adalah satu hal. Siapa yang duduk di kursi kemudi, akal sehatmu atau emosimu? Coba bayangkan ini, bosmu tiba-tiba marah di depan banyak orang. Insting emosionalmu ingin membalas, ingin membuktikan bahwa kamu juga punya harga diri. Tapi kalau kamu bereaksi tanpa pikir panjang, kamu justru menghancurkan reputasimu sendiri. Pria yang hidup dengan prinsip stoik akan menarik napas, menunda reaksi, dan memilih respon dengan kepala dingin. Karena ia tahu, kekuatan sejati bukan terletak pada suara yang paling keras, tapi pada kendali yang paling tenang. Epictetus mengajarkan, bukan apa yang terjadi padamu yang penting, tapi bagaimana kamu meresponsnya. Kalimat ini adalah peta jalan. Emosi adalah sinyal, tapi akal adalah kompas. Kamu boleh mendengar emosimu, tapi jangan biarkan mereka menentukan arah hidupmu. Mari bawa ke konteks modern. Di hubungan, pria yang mudah cemburu, meledak karena hal kecil, akhirnya kehilangan respek pasangannya. Di pekerjaan, pria yang terlalu defensif terhadap kritik akan sulit berkembang. Di bisnis, pria yang panik saat pasar turun sering membuat keputusan bodoh dan kehilangan lebih banyak, tapi pria yang bisa menahan diri sejenak, menganalisis dengan akal, lalu bertindak dengan tenang, dialah yang memenangkan pertarungan. Marcus Aurelius menulis dalam Meditations, jika kamu tersinggung, itu bukan orang lain yang menyakitimu. Itu keputusanmu untuk merasa tersinggung. Dengan kata lain, kamu tidak bisa selalu mengontrol dunia, tapi kamu bisa mengontrol apakah kamu akan jadi budak emosimu. Gunakan akal sebagai kompas. Jadilah pria yang tetap tegak meski dihina, tetap jernih meski diprovokasi, tetap fokus meski dilanda tekanan. Karena di dunia yang penuh drama, pria yang tenang akan selalu jadi pemimpin. Keenam, terima rasa sakit, tolak rasa malu. Rasa sakit itu nyata. Kamu jatuh, tubuhmu memar. Kamu gagal dalam bisnis, uangmu hilang. Kamu ditinggalkan orang yang kamu cintai, hatimu perih. Itu semua nyata. Tapi ada satu hal yang sering lebih melumpuhkan daripada rasa sakit itu sendiri, rasa malu. Masalahnya rasa malu seringkali bukan kenyataan. Ia hanya ilusi sosial. Kamu ingin memulai bisnis, tapi takut kalau gagal akan jadi bahan tertawaan. Kamu ingin mendekati wanita yang kamu sukai, tapi takut ditolak dan jadi cerita di lingkaran temanmu. Kamu ingin mencoba hal baru, tapi bayangan apa kata orang menghentikan langkahmu sebelum kamu mulai. Marcus Aurelius pernah menulis, jika itu tidak benar atau adil, jangan lakukan. Jika itu benar, jangan takut. Pesan ini sederhana tapi menampar. Ukuran tindakanmu bukanlah pendapat orang lain, melainkan apakah itu benar dan adil. Kalau benar, lakukan. Kalau salah, jangan. Sisanya, jangan biarkan rasa malu mengikatmu. Lihatlah perbedaan ini. Rasa sakit bisa melatih ketangguhanmu. Olahraga berat melatih otot, kerugian mengajarkan strategi, patah hati mengajarkan kedewasaan. Rasa malu justru membunuh potensimu. Ia menghentikanmu bahkan sebelum kamu mencoba. Ia membuatmu bermain aman, padahal hidupmu hanya sekali. Stoik mengajarkan kita untuk menerima rasa sakit dengan kepala tegak, tapi menolak tunduk pada rasa malu. Karena rasa malu hanyalah bayangan, dibuat oleh standar orang lain yang seringkali tidak peduli padamu. Coba tanyakan ini pada dirimu. Apakah aku lebih takut sakit atau lebih takut terlihat gagal? Kalau jawabannya lebih takut terlihat gagal, berarti kamu sedang hidup untuk mata orang lain, bukan untuk dirimu sendiri. Pria yang tangguh tidak diukur dari seberapa sempurna ia terlihat, tapi seberapa berani ia tetap melangkah meski dicemooh. Bayangkan prajurit di medan perang yang mundur hanya karena takut orang lain menilai dia pengecut, padahal tugasnya adalah maju. Kehidupanmu pun sama. Banyak dari kita lebih sibuk menjaga wajah daripada menjalankan misi yang sebenarnya. Ingat ini, rasa sakit itu konsekuensi alamiah dari hidup. Ia tidak bisa dihindari, tapi bisa diolah menjadi kekuatan. Rasa malu,
itu racun. Itu rantai yang menahanmu. Maka belajarlah membedakan keduanya. Jangan takut pada rasa sakit, sambut ia sebagai guru, tapi tolak rasa malu, karena itu hanya jerat kosong yang membuang waktumu. Seorang stoik sejati berjalan dengan kepala tegak meski kakinya berdarah, karena ia tahu rasa sakit akan sembuh, tapi rasa malu hanya akan mencuri hidupmu sebelum sempat kamu jalani. Ketujuh, tugasmu adalah bertindak, hasil bukan milikmu. Salah satu sumber ketakutan terbesar manusia adalah obsesi pada hasil. Kamu kerja keras tapi cemas apakah usahamu akan berhasil. Kamu jatuh cinta tapi takut ditolak. Kamu menabung tapi takut inflasi menghancurkan rencanamu. Semua rasa takut itu muncul karena kamu mengikat dirimu pada sesuatu yang sebetulnya di luar kendali. Stoik mengajarkan jalan keluar. Fokuslah pada tindakan. Lepaskan keterikatan pada hasil. Epictetus menekankan, tugasmu hanyalah melakukan yang terbaik dengan hal-hal yang bisa kamu kontrol. Hasil akhirnya, apakah kamu menang atau kalah, berhasil atau gagal, itu wilayah takdir, bukan wilayahmu. Prinsip ini juga sejalan dengan ajaran dalam Bhagavad Gita. Lakukan tugasmu tanpa keterikatan pada buah dari tindakan. Kedua ajaran ini sama-sama menegaskan, kebebasan mental datang ketika kamu tidak lagi diperbudak oleh hasil, melainkan fokus pada proses. Bayangkan seorang petarung di ring tinju. Ia bisa melatih tubuhnya, menjaga strategi, menguasai teknik. Tapi ia tidak bisa sepenuhnya mengontrol apakah lawannya akan jatuh dalam ronde pertama atau tidak. Kalau ia terobsesi pada kemenangan instan, ia bisa panik, kehilangan fokus, lalu justru kalah. Tapi jika ia fokus pada gerakan demi gerakan, pukulan demi pukulan, ia memberi dirinya kesempatan terbaik untuk menang. Dan bahkan kalau kalah, ia tetap bisa berdiri dengan kepala tegak. Begitu pula dalam hidup modern, kamu bisa bekerja keras di kantor, mengasah skill, memberi kontribusi terbaik. Tapi kamu tidak bisa sepenuhnya mengontrol apakah atasan akan memberi promosi. Kamu bisa meluncurkan bisnis, riset pasar, memberikan layanan terbaik. Tapi kamu tidak bisa memaksa konsumen untuk selalu membeli. Kamu bisa mencintai seseorang dengan tulus. Tapi kamu tidak bisa memaksa hati orang lain untuk membalas dengan sama. Masalahnya banyak pria modern mengikat harga dirinya pada hasil. Ketika hasil sesuai harapan mereka merasa bernilai. Ketika gagal mereka merasa hancur. Itu adalah penderitaan yang sia-sia. Marcus Aurelius menulis, lakukan apa yang harus dilakukan, sisanya biarkan berjalan sebagaimana mestinya. Kalimat ini adalah penegasan, tugasmu adalah bertindak. Hasilnya, lepaskan. Pria yang tangguh bukanlah pria yang selalu menang, tapi pria yang tetap bergerak tanpa ketakutan akan kalah. Karena ia tahu, nilai sejati bukan pada hasil akhir, tapi pada keberanian dan disiplin dalam bertindak. Jadi, mulai hari ini, jangan ikat hidupmu pada outcome. Fokuslah pada tindakan, jalani proses. Hasil bukan milikmu, dan karena itu, kamu tidak perlu takut. Kedelapan, alihkan fokus dari aku ke kewajiban. Salah satu alasan kenapa banyak pria modern hidup dalam ketakutan adalah karena mereka terlalu sibuk memikirkan dirinya sendiri. Apa jadinya kalau aku gagal? Apa kata orang tentangku? Bagaimana aku bisa terlihat hebat di mata mereka? Semua pertanyaan ini berpusat pada satu hal, ego. Dan ego adalah akar dari banyak penderitaan. Para Stoik memandang hidup berbeda. Bagi mereka, hidup ini bukan panggung narsisme, tapi panggung peran. Kamu ada di dunia bukan untuk sekadar terlihat hebat, tapi untuk memainkan peranmu dengan baik, apapun peran itu. Marcus Aurelius menulis dalam Meditations, apa yang tidak bermanfaat bagi kawanan, tidak bermanfaat bagi lebah. Kalimat ini mengingatkan kita bahwa manusia adalah bagian dari kosmos, bagian dari komunitas. Nilai sejati bukan diukur dari seberapa besar kamu bisa memuaskan egomu, tapi seberapa baik kamu menunaikan kewajibanmu bagi orang lain. Bayangkan seorang tentara di medan perang.
Kalau ia sibuk memikirkan citra dirinya, apakah orang akan melihatnya gagah atau tidak, ia akan kacau. Tapi kalau ia fokus pada kewajibannya, melindungi rekan, menjaga barisan, ia akan menjalankan perannya dengan terhormat. Hal yang sama berlaku di kehidupan modern, di kantor. Kalau kamu hanya bekerja untuk mencari pengakuan, kamu akan mudah frustasi saat tidak dipuji. Tapi kalau fokusmu pada kewajiban, menyelesaikan pekerjaan dengan baik, pujian atau tidak, kamu tetap tenang. Dalam hubungan, kalau fokusmu hanya bagaimana pasangan memenuhi egomu, kamu akan kecewa. Tapi kalau kamu melihat hubungan sebagai kewajiban saling mendukung, kamu jadi lebih dewasa. Dalam masyarakat, kalau kamu hanya ingin dipandang sukses, hidupmu penuh sandiwara. Tapi kalau kamu bertanya, apa kontribusi yang bisa aku berikan? Hidupmu jadi lebih bermakna. Dengan mengalihkan fokus dari aku ke kewajiban, kamu membebaskan dirimu dari banyak ketakutan. Karena rasa takut itu lahir dari ego yang rapuh. Ego takut dicemooh, takut tidak terlihat, takut kehilangan status. Tapi pria yang fokus pada kewajiban tidak lagi diperbudak ego. Ia tidak peduli apakah orang lain melihatnya atau tidak. Yang penting ia menjalankan tugasnya dengan benar. Nietzsche pernah berkata, "Siapa yang punya alasan untuk hidup, hampir selalu bisa menanggung bagaimana ia hidup." Alasan itu tidak lahir dari ego, tapi dari misi, dari kewajiban. Pria sejati tidak bertanya, "Apa yang aku dapatkan?" Ia bertanya, "Apa yang harus aku lakukan?" Dan ketika kamu hidup dengan pertanyaan itu, ketakutanmu perlahan akan lenyap. Karena kamu tidak lagi hidup untuk dirimu, tapi untuk sesuatu yang lebih besar. Kesembilan, hadapi takut dengan logika, bukan drama. Takut itu seringkali bukan datang dari kenyataan, tapi dari cerita berlebihan yang kita ciptakan di kepala. Kamu bukan takut gagal, kamu takut bayangan gagal. Kamu bukan takut ditolak, kamu takut drama dalam kepalamu tentang bagaimana orang akan menertawakanmu. Nietzsche pernah berkata, manusia lebih sering menderita oleh imajinasinya sendiri daripada oleh kenyataan. Dan inilah perangkap banyak pria modern, overthinking. Lihatlah cara kerja pikiran kita. Ada sedikit masalah, lalu otak membangun film horor dengan skenario terburuk. Kamu telat sedikit bayar cicilan, pikiranmu langsung ke, bagaimana kalau aku bangkrut? Keluargaku menderita, semua orang melihatku gagal. Padahal kenyataannya, yang terjadi baru sekadar telat bayar. Stoik mengajarkan kita untuk melawan drama dengan logika. Epictetus selalu menekankan, jangan langsung percaya pikiran pertama yang muncul. Tes pikiranmu dengan pertanyaan rasional. Apa skenario terburuk dari situasi ini? Kalau itu terjadi, apakah aku masih bisa menanggungnya? Apakah ini ancaman nyata atau hanya bayangan? Kebanyakan rasa takut akan runtuh di hadapan pertanyaan-pertanyaan ini. Misalnya, kamu takut presentasi di depan atasan. Logikanya, skenario terburuk apa? Mungkin presentasimu kurang lancar. Apakah dunia akan runtuh? Tidak. Apakah karirmu langsung hancur? Tidak. Apakah kamu bisa menanggung rasa malu sebentar? Ya, kamu bisa. Begitu logika mengambil alih, dramanya pudar. Dalam kehidupan modern, logika adalah pedang yang memotong kabut ilusi. Saat kamu takut memulai bisnis, tanyakan, kalau gagal, apakah aku benar-benar hancur, atau aku hanya kehilangan uang yang bisa kucari lagi? Saat kamu takut mendekati wanita, tanyakan, kalau ditolak, apa yang sebenarnya terjadi? Apakah aku kehilangan harga diriku, atau hanya sebuah kesempatan kecil? Saat kamu takut resign dari kerjaan toksik, tanyakan, apakah aku akan mati kelaparan, atau aku masih punya skill yang bisa kupakai untuk bertahan? Kenyataannya, ketakutan jarang sekali sebesar bayangannya. Begitu kamu mendekat, seringkali ia hanyalah monster kertas. Marcus Aurelius menulis, kalau sesuatu di luar kendalimu, jangan biarkan itu mengganggumu. Kalau di dalam kendalimu, gunakan logika untuk menghadapinya. Pria yang hidup dengan logika, bukan drama, adalah pria yang tak bisa diguncang oleh bayangan.
Karena ia tahu, yang menakutkan bukan realitas, tapi cerita palsu yang kita pelihara di kepala. Mulai sekarang, jangan biarkan dirimu jadi penonton film horor buatan pikiranmu sendiri. Matikan dramanya, nyalakan logikamu. 10. Hidup sederhana, bukan karena miskin, tapi karena kuat. Zeno dari Citium, pendiri filsafat Stoik, lahir dari keluarga kaya pedagang. Ia bisa saja hidup penuh kenyamanan, tapi justru memilih hidup sederhana. Bukan karena miskin, bukan karena tidak mampu, tapi karena ia tahu kebebasan sejati datang dari tidak diperbudak oleh harta. Banyak pria modern salah kaprah. Mereka mengira kekuatan diukur dari seberapa mahal jam di tangan, seberapa mewah mobil yang diparkir, atau seberapa eksklusif restoran yang mereka kunjungi. Padahal, seringkali itu hanya kompensasi, semacam topeng untuk menutupi ketakutan terdalam. Takut dianggap kecil, takut kehilangan status, takut terlihat gagal. Inilah ironinya. Semakin kamu tergantung pada kemewahan, semakin besar ketakutanmu. Karena setiap kali kamu menikmati kenyamanan itu, bayangannya menghantui. Bagaimana kalau aku kehilangan semua ini? Dan saat ketakutan itu menguasaimu, kamu sebenarnya tidak lagi memiliki harta, justru harta yang memiliki dirimu. Marcus Aurelius pernah mengingatkan, kekayaan bukan berarti memiliki banyak hal, tetapi memiliki sedikit kebutuhan. Kalimat ini bukan anti kaya, bukan juga glorifikasi miskin. Ini tentang kekuatan mental, kemampuan untuk berdiri tegak meski tanpa topangan kemewahan. Mari tarik ke realitas modern. Kamu bisa punya mobil sport, tapi jangan biarkan identitasmu melekat pada mobil itu. Kalau hilang, kamu tetap utuh. Kamu bisa menikmati makan malam di restoran bintang 5. Tapi jangan biarkan harga menu menentukan harga dirimu. Kamu bisa sukses di karier dan punya gaji besar, tapi jangan biarkan gaya hidupmu tumbuh lebih cepat daripada mentalitasmu. Pria yang kuat bukan pria yang bisa membeli segalanya, tapi pria yang bisa tetap tenang meski kehilangan segalanya, karena ia tahu nilai dirinya tidak ada di luar, tapi di dalam. Seneca menulis, orang miskin bukanlah mereka yang memiliki sedikit, tapi mereka yang tidak pernah merasa cukup. Berapa banyak orang di sekitarmu yang terlihat sukses tapi hidupnya penuh kecemasan? Gaji besar, tapi hutang juga besar. Rumah megah, tapi tidur gelisah. Itu bukan kekuatan, itu penjara emas. Kalau kamu ingin benar-benar bebas dari rasa takut kehilangan, latih dirimu untuk sederhana. Gunakan harta, tapi jangan terikat padanya. Nikmati kenyamanan, tapi jangan biarkan itu mendefinisikanmu. Dengan begitu, kamu bisa berjalan di dunia tanpa rasa gentar, karena tidak ada yang bisa benar-benar dirampas darimu. Sederhana bukan tanda kelemahan. Sederhana adalah bukti bahwa kamu cukup kuat untuk tidak butuh pembuktian. Ke-11. Jadilah badai yang tenang. Ada satu gambaran yang selalu muncul ketika kita bicara tentang stoicisme. Badai besar di tengah lautan, ombak menghantam, angin meraung, kapal terombang-ambing. Semua orang panik, berteriak, kehilangan arah. Lalu di tengah kekacauan itu, ada satu sosok yang berdiri tegak, tenang, tegas. Ia bukan tidak merasakan ketakutan, tapi ia menolak diperintah oleh ketakutan. Itulah simbol puncak seorang stoik, badai yang tenang. Ketenangan bukan pasrah. Ketenangan bukan berarti diam dan membiarkan keadaan. Justru sebaliknya, ketenangan adalah bentuk kendali tertinggi. Ketika orang lain kehilangan akal, pria sejati menguasai dirinya. Ia menjadi jangkar. Ia menjadi mercusuar. Marcus Aurelius menulis, ketenangan sempurna adalah kekuatan terbesar dari jiwa, dan itu terbukti hingga hari ini. Lihat sekelilingmu, di kantor, siapa yang benar-benar dihormati. Bukan yang paling sering teriak, tapi yang paling bisa tetap tenang ketika tim panik menghadapi deadline. Dalam keluarga, siapa yang jadi pilar? Bukan yang banyak bicara, tapi yang bisa tetap bijak saat semua orang emosional. Dalam hidup sosial, siapa yang diam-diam paling berpengaruh? Bukan yang paling heboh,
tapi yang mampu memberi arah tanpa harus berteriak. Di dunia modern, pria yang berisik mudah ditemukan, tapi pria yang tenang di tengah krisis itu langka, dan kelangkaan selalu bernilai tinggi. Nietzsche pernah menulis, "Dia yang memiliki kendali atas dirinya, memiliki kendali lebih besar daripada dia yang memiliki 1000 orang di bawah perintahnya." Kalimat ini menegaskan, kekuasaan sejati bukan soal dominasi luar, tapi penguasaan dalam. Maka rahasia terakhir ini bukan lagi sekadar taktik. Ini adalah transformasi identitas. Kamu bukan lagi orang yang hanya berusaha bertahan dari badai. Kamu adalah badai itu sendiri, kuat, liar, tapi di pusatnya, tenang. Bayangkan dampaknya. Orang lain akan mencari arahan darimu, bukan karena kamu memaksa, tapi karena kamu menjadi sumber keteguhan. Dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam kehidupan, kamu adalah titik tenang di tengah kekacauan. Dan itulah esensi hidup tanpa rasa takut. Bukan berarti tidak ada masalah, tapi kamu selalu punya kekuatan untuk menghadapinya dengan kepala tegak. Jadilah badai yang tenang. Karena di dunia yang penuh kepanikan, ketenanganmu adalah revolusi. Pada akhirnya hidup ini tidak pernah menjanjikan ketenangan. Hidup adalah badai, kadang kecil, kadang besar, kadang datang tiba-tiba tanpa aba-aba. Tapi yang membedakan pria yang hancur dan pria yang bertumbuh hanyalah satu hal: bagaimana ia berdiri di tengah badai itu. Kamu sudah mendengar 11 rahasia Stoik, dari mengendalikan yang bisa kamu kendalikan, belajar dari kematian, melatih ketidaknyamanan, hingga puncaknya, menjadi badai yang tenang. Semua ini bukan teori kosong. Ini adalah senjata mental yang sudah teruji ribuan tahun, dipakai oleh para kaisar, filsuf, hingga pejuang yang menghadapi medan perang nyata. Sekarang pertanyaannya sederhana: apakah kamu hanya akan mendengar atau benar-benar menjalankannya? Karena dunia tidak menunggu, badai tidak peduli. Yang bisa kamu lakukan hanyalah memperkuat dirimu hari ini. Saya ingin kamu berhenti sejenak, tarik napas, tanyakan pada diri sendiri, prinsip stoik mana yang paling menamparmu malam ini? Mana yang paling relevan dengan hidupmu? Tulis jawabannya di kolom komentar. Bukan untuk saya, tapi untuk dirimu sendiri, agar refleksi ini nyata, bukan sekadar lewat di kepala. Dan kalau kamu ingin perjalanan ini berlanjut, tonton video berikutnya yang sudah saya siapkan di layar. Ingat, badai akan selalu ada, tapi kamu bisa memilih apakah kamu akan tenggelam atau berdiri sebagai badai yang tenang.